Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas D dan juga kelas A yang akan mempresentasikan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem telekomunikasi, jaringan, komputer, dan juga komunikasi data yang diampu oleh dosen Septian Wilianto MPD. Sebelumnya, kita perkenalkan diri dulu kepada teman-teman saya dan saya sendiri selaku moderator Enda Sari Mulyati dengan NIM 2306921 dan teman saya Alia. Alia Boleh Rahmania Dewi dengan NIM 2304153. Afisa. Afisa Nabila Saman dengan NIM 2310672. Apri. Perkenalkan, nama saya Afriani Lumban Gaul dengan NIM 2300221. Gina. Perkenalkan, nama saya Gina Tri Aziza dengan NIM 2312555. Oke, dari kelompok 4 sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita lanjut ke materinya. Yang pertama mengenai kabel tembaga atau kabel Cooper yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Nah, kalau untuk kabel Cooper itu atau kabel tembaga itu gambarnya seperti ini. Dia itu kabelnya terbuat dari serat tembaga yang ini. Terus kegunaannya itu secara umum ada 3. Yang pertama itu untuk mentransmisikan sinyal listrik. Yang kedua untuk keperluan telekomunikasi, telepon dan internet. Yang ketiga transmisi data dalam jaringan komputer. Nah, kalau untuk mentransmisikan sinyal listrik itu contohnya kayak gimana? Contohnya itu kalau misalkan kita mau pakai laptop nih. Nah, si laptop itu tuh habis, kita harus ngecas dulu. Nah, kita tuh kan bakal menghubungkan stop kontak sama si casan yang dari laptop kita kan. Nah, gitu simpelnya. Terus yang kedua itu untuk keperluan telekomunikasi, telepon dan internet. Nah, jadi kalau misalkan kita itu mau telepon atau internet, itu nanti pasti ada sinyal atau suara kan dan menggunakan internet kayak gitu contohnya. Yang ditransmisikan melalui jaringan telepon. Nah, terus yang ketiga itu ada transmisi data dalam jaringan komputer. Contohnya itu kayak gimana? Contohnya itu kalau misalkan kita mau ngirim email, terus ngebuka halaman website, nah itu namanya transmisi data dalam jaringan komputer. Terus di sini ada jenisnya, kabel koaksial dan twisted pair, atau kita sering sebutnya itu kayak kabel UTP dan STP. Nah, contohnya ini, jenis kabel tembaga. Ada ini nih, kabel pasangan berpilin, terus ada UTP kabel, ada STP kabel. Nah, kalau untuk ini ya, jenis yang umum ya dari kabel tembaga. Nah, terus kita lanjut. Ada kabel koaksial atau koaksial kabel. Nah, ini itu jenisnya itu terdiri dari inti tembaga yang dilapisi dengan lapisan dielektrik dan dilindungi oleh lapisan konduktor luar. Ini pelindungnya, nah terus ini ada center pusatnya, terus ini ada fuel cell-nya, ini ada cell-nya juga, ada dielektrik, yang ini yang putih. Kegunaannya itu secara umumnya ada 3, sama kayak yang pertama, mentransmisikan sinyal RF atau radio frekuensi dalam jaringan televisi kabel. Yang kedua ada komunikasi satelit, dan yang ketiga ada koneksi antara perangkat elektronik seperti komputer dan modem. Kalau untuk transmisikan sinyal itu yang untuk radio ya atau jaringan di televisi kabel, dia itu kayak misalkan si penyedia layanan televisi kabel itu ke rumah pelanggan. Kayak kita tahu kan sekarang yang bisa menangani frekuensi tinggi, terus membuat ideal untuk banyak saluran televisi lah. Kalau misalkan di kampung-kampung tuh biasanya saluran televisinya belum banyak karena ini belum terjangkau sinyal RF gitu untuk jaringan televisi kabel. Yang kedua untuk komunikasi satelit. Kalau misalkan kabel koaksial itu sistemnya itu kan dibuatnya untuk komunikasi satelit juga bisa, karena dia itu bakal mentransmisikan sinyal antara antena parabola
atau dish, dan perangkat penerima. Nah, jadi sinyal dari satelit ini itu berupa sinyal RF, radio frekuensi, ada frekuensinya juga, dan kabel koaksial juga membawa sinyal ini dari antena ke penerima gitu. Jadi bisa diuraikan menjadi gambar, suara, atau data. Terus yang terakhir itu koneksi antara perangkat di elektronik. Itu kayak komputer kan. Kayak gimana? Kayak contohnya misalkan kita itu ada koneksi kabel atau DSL namanya, Digital Subscriber Line. Dia itu digunakan untuk infrastruktur yang mana bagian si modem jaringan penyedia layanan internet itu nanti mengirimkan sinyal. Sinyalnya itu sinyal digital dari modem ke jaringan penyedia layanan internet. Nah, terus juga itu bisa memungkinkan akses internet lebih cepat juga. Seperti itu. Nah, yang keempat ada kabel serat optik atau fiber optic cable. Dia itu jenisnya itu dari serat kaca ya, namanya juga serat optik. Optik itu berarti yang bersangkutan sama kaca gitu. Atau plastik yang sangat tipis yang mampu mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Itu keunggulannya itu ada konvensional, kecepatan, kapasitas, yang kedua ada jarak transmisi. Konvensional dari kecepatan, kapasitas itu kapasitasnya mungkin lebih banyak ya, terus kecepatannya juga lebih lebih banyak, bukan lebih banyak, lebih cepat daripada kabel-kabel yang lain gitu. Terus jarak transmisinya juga jauh. Terus Bluetooth yang akan disampaikan oleh Afisa, boleh Afisa? Mohon izin mau menjelaskan tentang Bluetooth. Bluetooth diciptakan oleh sekelompok insinyur dari perusahaan teknologi telekomunikasi asal Swedia. Teknologi nirkabel jarak pendek Bluetooth memungkinkan dua perangkat untuk terhubung secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur jaringan pendukung seperti router, nirkabel, atau titik akses. Saat ini, teknologi Bluetooth umumnya digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia untuk menghubungkan perangkat seperti handphone, keyboard, mouse, dan speaker ke PC dan perangkat mobile. Standar komunikasi nirkabel untuk pertukaran data antar perangkat elektronik ponsel, komputer, handphone, speaker, printer, dan perangkat lainnya. Nama Bluetooth sendiri diambil dari nama seorang raja Denmark, Harald Blatan, Harald Bluetooth dalam bahasa Inggris. Raja Blatan dikenal karena menyatukan beberapa suku Denmark, Norwegia, dan Swedia pada abad ke-10, mirip dengan bagaimana Bluetooth menghubungkan perangkat elektronik secara nirkabel. Insinyur tersebut terdiri dari Dr. Jeff Hartson dan Dr. Sven Mathisen. Mereka bekerja di divisi perusahaan yang mengkhususkan diri dalam teknologi nirkabel. Kemudian, Dr. Hartson memimpin tim yang mengembangkan standar komunikasi nirkabel yang akhirnya menjadi Bluetooth. Pada tahun 1998, Ericsson bersama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Nokia, IBM, Toshiba, dan Intel membentuk Bluetooth Special Interest Group (SIG) untuk mempromosikan dan mengembangkan teknologi Bluetooth. Sejak itu, Bluetooth telah berkembang menjadi salah satu teknologi nirkabel paling umum dan diterima secara luas di berbagai perangkat elektronik. Terima kasih. Oke, terima kasih Afisa. Lanjut ke infrared yang akan dijelaskan oleh Afriani. Oke, izin semuanya. Infrared adalah spektrum cahaya yang tidak terlihat oleh manusia karena memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya merah. Panjang gelombang infrared berada di antara panjang gelombang cahaya merah dan gelombang mikro dalam spektrum elektromagnetik. Teknologi infrared digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk komunikasi nirkabel, pengendalian jarak jauh, sensor suhu, pemindaian barcode, dan pemantauan suhu tubuh, di antara banyak penggunaan lainnya. Dalam komunikasi nirkabel, infrared sering digunakan untuk mentransfer data antara perangkat elektronik seperti ponsel, remote control, dan perangkat lainnya dalam jarak yang relatif dekat. Namun penggunaan teknologi ini telah berkurang sejak munculnya teknologi nirkabel lainnya seperti Bluetooth dan Wi-Fi.
yang memiliki keunggulan dalam jangkauan dan kecepatan transfer data. Oke, boleh lanjut ke internet yang akan disampaikan oleh Gina. Ya, izin saya akan menjelaskan materi internet. Sebelumnya, internet adalah singkatan dari Interconnected Network sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Masuk ke teknologi seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk mentransmisikan data dan melakukan panggilan suara melalui jaringan seluler. Di sini ada komponen utama dan konsep yang terkait dengan teknologi seluler. Yang pertama ada jaringan seluler, terdiri dari serangkaian stasiun basis yang terhubung oleh infrastruktur komunikasi nirkabel. Yang kedua, stasiun basis, yaitu infrastruktur yang terdiri dari antena dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal dari perangkat seluler. Yang ketiga ada perangkat seluler. Perangkat seluler seperti ponsel cerdas atau tablet adalah perangkat yang digunakan pengguna untuk melakukan suara, mengirim pesan teks, dan mengakses internet melalui jaringan seluler. Yang keempat ada frekuensi radio. Komunikasi dalam teknologi seluler menggunakan gelombang radio yang digunakan dalam jaringan seluler biasanya terbagi menjadi berbagai rentang frekuensi, seperti yang digunakan untuk 2G, 3G, 4G, dan 5G. Yang kelima ada protokol komunikasi. Digunakan dalam teknologi seluler mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan dikelola di seluruh jaringan. Contohnya ada GSM, Global System for Mobile, CDMA, Code Division Multiple Access, dan yang terakhir ada LTE, Long Term Evolution. Yang keenam ada handover, yaitu proses di mana perangkat seluler beralih dari stasiun basis ke stasiun basis lainnya saat pengguna bergerak melalui area berbeda. Dan yang terakhir ada pengamanan, yaitu teknologi seluler memiliki fitur pengamanan yang dirancang untuk melindungi data akses yang tidak sah atau peretasan. Dengan perkembangan teknologi seluler, pengguna dapat mengakses berbagai layanan mulai dari panggilan suara dan pesan teks hingga internet tingkat tinggi dan aplikasi berbasis cloud, membuat teknologi seluler menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Oke, boleh lanjut ke Wi-Fi yang akan disampaikan oleh Alia. Oke, sebelumnya kalian udah pada tahu kan Wi-Fi itu apa dan sering digunain untuk apa? Nih, sekarang aku mau jelasin tentang Wi-Fi itu apa sih sebenarnya dalam teori. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik untuk terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal secara nirkabel. Istilah Wi-Fi sendiri sebenarnya bukan singkatan dari wireless fidelity seperti yang sering disangka orang, melainkan merupakan merek dagang yang diciptakan oleh Wi-Fi Alliance, sebuah organisasi industri yang mengembangkan standar untuk teknologi jaringan nirkabel. Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mentransfer data antara perangkat dan titik akses, biasanya router atau access point. Perangkat Wi-Fi mengirimkan sinyal radio dalam frekuensi tertentu. Keuntungan Wi-Fi yaitu adalah kemampuan untuk menyediakan konektivitas internet atau jaringan lokal tanpa kabel fisik yang memberi fleksibilitas dan mobilitas kepada pengguna Wi-Fi. Adapun jenis-jenis Wi-Fi pada umumnya. Nih, kalian biasanya Wi-Fi itu yang suka ditempel di dinding-dinding kan, atau yang semacam tertara di dekat televisi. Adapun ini jenis-jenis Wi-Fi, yaitu yang pertama ada 802.11.11b, merupakan standar Wi-Fi pertama yang diperkenalkan pada tahun 1999.
yang memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 11 Mbps. Yang kedua, ada 802.11a diperkenalkan juga pada tahun 1999 yang memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 54 Mbps. Dan yang ketiga, ada 802.11g standar Wi-Fi yang diperkenalkan pada tahun 2003 yang memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 54 Mbps. Yang keempat, ada 802.11n diperkenalkan pada tahun 2009, ini mendukung frekuensi 2,4 Hz dan 5 GHz dan menggunakan teknologi MIMO atau multiplied input atau multiplied output untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Kecepatan transfer datanya yaitu sekitar 600 Mbps. Adapun yang kelima, 807.11ac juga dikenal sebagai Wi-Fi kelima. Diperkenalkan pada tahun 2013 dan memiliki kecepatan transfer hingga Gbps tergantung pada konfigurasi perangkat pada lingkungan. Lalu yang keenam ada 802.11ax dikenal sebagai Wi-Fi ke-6, diperkenalkan pada tahun 2019 yang memiliki kecepatan 10 Gbps dalam kondisi optimal. Adapun yang terakhir ada 802.11ay merupakan standar Wi-Fi yang masih dalam pengembangan. Ini dirancang untuk bekerja pada frekuensi 60 Hz dan menjanjikan kecepatan transfer data yang sangat tinggi mencapai beberapa Gbps atau bahkan lebih tinggi. Sekian dan terima kasih. Oke. Mungkin dari kelompok 4 sudah selesai presentasinya dari awal sampai akhir, dan juga jika teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.